Kaget aku. Aduh, Kak Miranda. Kak Lia, ketemu Aduh. kita ke hari ini, Kak. Iya. Kak Lia ngapain ini? Habis main nih. Iya sama, Kak. Keren banget, Kak. Iya. Bentar, Kak. Kok, wah, Apa ya? bukannya hari ini tuh hari Minggu ya, Kak? Ya? Oh iya, hari Minggu, Iya, Kak. Ini jam 10 ya? Iya, Kak. Lama. Waktunya kita ngapain ya, Kak? Hari Minggu ya, Kak? Ya? Oh iya, kita mau sekolah minggu Kak Oh, Miranda. bener banget, Kak. Ke sekolah Minggu, ke Joel Kids, Iya. Kak. Yuk, sama-sama sekolah Minggu dulu, Kak. Iya, tapi mainannya kita taruh Oh dulu iya, ya. ditaruh dulu, yuk. Adik-adik juga ya, taruh mainannya dulu Iya, ya. Dede. Yuk kita sama-sama mulai ibadah kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau doa dulu. Semuanya kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari ini. Engkau yang layakkan hati kami, untuk memuji dan menyembah. Engkau yang sertai, Engkau yang bimbing sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Lia, adik-adik Joel kita pada siap buat menyembah Tuhan sama memuji Tuhan nih, Kak. Wah, udah siap-siap semua ya. Iya, Kak, iya, bener banget. Yuk, yang masih mainan sendiri yuk. Mainannya disingkirin, diberesin dulu. Semuanya fokus buat sembah Tuhan dulu, oke? Oke. Yuk, kita sama-sama sembah Tuhan pakai lagunya ini, adik-adik. Yang belum tahu, bisa lihat nih di teksnya di bawah. Ya, kita sama-sama belajar. Yuk, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita panggil Tuhan. Tuhan, Kau berikan ku tangan untuk memuliakan-Mu. Kita panggil sekali lagi. Tuhan, Kau berikan ku hati untuk selalu menyembah-Mu. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan dari awal lagi. Kita mau sama-sama panggil Tuhan. Tuhan, Kau berikan ku tangan untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Tuhan, Kau berikan ku hati untuk selalu menyembah-Mu. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan,
Wah, Kak Lia, adik-adik JL Puspa udah siap buat puji Tuhan nih, Kak. Iya, Kak Miranda. Wah, semuanya udah siap tuh. Iya, udah keren-keren nih, udah siap sedia deh, Kak. Yuk, tepuk tangannya, Dede. Tepuk tangannya harus kepala dong, yang tinggi dong. Oke. Wah, semuanya udah mau puji Tuhan nih. Iya, Kak Lia. Yang semangat ya. Nanti biar Tuhan seneng. Tuhannya senyum kalau kita Dede semangat. Oke, siap ya? Sama-sama nyanyi. Coba sekarang bilang. Tiada yang lebih indah dari apa? Dari kasih-Mu Tuhan. Kak Lia. Tiada yang lebih besar Dari apa, Dede? dari cinta-Mu Tuhan. Coba angkat tangan ya. Angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah. Putar ya semuanya. Selama-lamanya. Wah, keren-keren. Tiada yang lebih indah Dari kasih-Mu Tuhan. Kak Lia apa, Kak? Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Sekarang sama lagi nih. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah. Muter ya. Selama-lamanya. Siap semuanya. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Dari yang lebih indah Dari apa? dari kasih-Mu Tuhan. Keren-keren. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Dari apa, Dik? Dari cinta-Mu Tuhan. Dari apa? Dari cinta-Mu Tuhan. Wah, keren-keren semuanya, Kak. Wah, iya. Wah, masih siap buat puji Tuhan? Iya. Wah, siap dong, harusnya dong ya, Kak ya. Harus lebih lagi nih, Iya. Kak. Yuk, tepuk tangan semua yuk. Yuk, tepuk tangan semuanya dan semangat. Kamu sama-sama nyanyi lagu ini. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dari apa, Dede? Dari sejak pagi hari Sampai apa? malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sekali lagi dari awal ya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dari sejak pagi hari Sampai malam hari. malam Oke. hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Siap-siap semuanya ya. Sebab Kita ke kanan ya, Kak ya. Wah, kasih setianya Puter ya sama-sama ya. dekat ramai. Wah, keren semuanya ikutnya dong, Iya. Kak. Sebab Tuhan itu kiri, Kak. baik, kasih setianya kekal selamanya. Wah, Kak Amir udah lihat semuanya buat ribet, Kak. Wah. Semangat semuanya. Iya. Tuanya juga suka ya, Kak ya. Senang tuanya. Bener banget. Kita puji Tuhan dari awal lagi ya, Dede. Siap. Dari pertama lagi. Dari matahari sampai terbenamnya. Dari sejak pagi hari sampai malam hari. Sama-sama muter ya. Puji Dia, ku mau sembah Dia. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dari apa? Dari sejak pagi hari sampai malam.
Semua tangannya diangkat. Ku mau puji dia, ku mau sembah dia. Siap lebih lagi. Sebab Tuhan rekanan kau. Wah, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu apa, Dede? Sebab Tuhan ke kiri kau. Kasih setianya kekal selamanya. Siap ya? Sebab mana suara tepuk tangannya? Oke. Kasih setianya kekal selamanya. Sama-sama kita mau bilang. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Siap-siap. Kita mau puji Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan rekanan kau. Kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu apa, Dedek? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya, muter ya. Kekal selamanya, kasih setianya apa? Kekal selamanya. Wah, hebat kali ya. Luar biasa, puji Tuhannya keren Kak. Sama-sama kita mau bilang haleluya ya. Haleluya. Yuk sama-sama kita sekali lagi sembah Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita, sikap hati kita buat sembah Tuhan dulu, oke? Yuk sama-sama kita serius, sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku, pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Sama-sama kita mau panggil sekali lagi. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Kita ungkapin cinta kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Yuk sekali lagi kita mau sembah Tuhan lagi. Dari awal kita mau panggil sama-sama. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti buat kami. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya.
siapkan hati kita ya. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan dan menyimak firman Tuhan. Beri kami hati yang mau belajar dan dengar-dengaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo semua, shalom adik-adik. Please welcome to Negeri Lautan Kasih. Semua warganya penuh dengan kasih. Kali ini Raffi bagikan rules nomor 10. Bunyinya hidup damai. Wah, asyik ya kalau kita semua bisa hidup dengan damai. Damai dengan siapa ya? Teng, ayo kita ke permukaan. Aku pengen lihat di luar negeri lautan kasih ada apa aja. Tidak, Dori. Di atas sana berbahaya. Kamu jangan pergi. Bye-bye, Teng. Morris, tolong si Dori. Dia pergi ke atas permukaan. Aku tidak bisa mengejarnya. Kamu minta tolong kepadaku. Badanku besar begini loh. Mana bisa mengejar dengan cepat? Pasti kamu bisa. Ayolah, Morris. Cepat. Justru karena tubuhmu besar, maka kamu bisa cepat naik ke permukaan. Baiklah kalau begitu. Mari kita coba. Morris, ngapain kamu menghalangi aku? Pergi sana. Baiklah, Dori. Stop, Morris. Kamu sudah menyelamatkan Dori. Aku tidak diterima dimanapun. Dori, look what have you done. Morris, sorry. Aku kesal denganmu. Jadi, aku berkata seperti itu. Morris, what's wrong with you? Kenapa kamu jadi insecure begitu? Iya, memang aku insecure. Karena badanku paling besar di antara kalian. Dan aku merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Morris, aku aja pengen seperti kamu loh. Karena badanmu yang besar, jadi kamu bisa menghalangi Dori. Jadi kamu gak perlu insecure dengan dirimu. Iya, Morris, aku aja kalah denganmu. Karena kita semua diciptakan berbeda. And it's good. Gitu ya. Jadi, kalian mau berteman denganku? So pastilah. Jadi Morris, kamu juga harus berdamai dengan dirimu sendiri ya. Ya, kan aku pengen ngerasain tinggal di tempat lain juga. Dori, kalau kita punya keluarga, teman-teman, tempat yang sekarang kita miliki, itulah yang paling oke buat kita. Kamu juga harus berdamai dengan semuanya. Ya, Teng. Aku juga harus berdamai dengan keadaanku dan semua yang ada bersamaku sekarang ini. Adik-adik Joel Kids, ingat, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, kalau kita berbeda dengan yang lainnya, it's okay. Kalian gak perlu malu ya. Hidup damai dengan diri kalian sendiri, dengan orang lain, dengan keadaan kita, dan hidup damai dengan Tuhan. God bless you. Dah. Santai. Acap. Kenapa kau nangis? Aku sedih. Kenapa? Nilai ulanganku bebek. Bebek? Maksudnya? Dapat 2. Santai, syukurin.
kita ini harus jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang membawa damai. Kok kamu... Aku baik loh, ulanganku 9. Ini, Sancai dapat bebek, Kak. 2. Oh, iya, boleh gak ya adik-adik? Gak boleh ya adik-adik? Kenapa gak boleh? Gak boleh, karena sikap Acong itu bisa membuat Sancainya sedih. Nah, Acong ini jadi anak Tuhan kan? Iya. Nah, kalau Tuhan itu bilangnya gimana? Kita harus bawa damai. Kalau ada temennya seperti itu, dibantu. Jangan tambah diomongin ke yang lain. Nah, nanti kan Sancainya jadi malu. Oh gitu ya, Kak. Iya. Jadi Acong salah lagi ya, Kak ya. Iya. Nah, adik-adik gak boleh contoh Acong ya. Kalau ada temennya yang ngelakuin kesalahan atau ada temennya yang sedang sedih, jangan kita nambah yang lainnya dia lagi gini loh. Wah, jangan seperti itu ya adik-adik. Karena apa? Itu sama aja kita ngejek teman kita, Cong. Akibatnya nanti kalau Sancainya marah, dia bisa marah nggak sama Acong? Ya bisa sih. Terus akhirnya kalian bertengkar nggak? Iya. Bisa berteman lagi nggak habis itu? Nah, iya. Acong sekarang sadar. Sancai. Ampuni Acong ya. Acong juga pernah dapat bebek sih dulu. Maafin Acong ya. Iya, Sancai mau tetap jadi temanku kan? Ya udah deh, tapi jangan diulangin lagi ya. Iya. Dah, Yuk. sekarang perbaikan sana. Ya. Wah, bagus ya adik-adik. Ingat ya seperti Acong sama Sancai. Jangan kita jadi orang yang suka menjelekkan orang lain. Kita harus menjadi pembawa damai. Oh, aku tahu. Sancai. Yuk, sekarang kan kamu ada remedi kan? Yuk, sekarang belajar yuk ke rumahku. Biar aku ajarin, biar besok dapat bagus. Wah, kamu mau ajarin aku, Cong? Iya, boleh. Yaudah, Bagus ini itu. aku tinggal belajarin Sancai dulu ya. Dadah, Kak. Oh iya, dadah. Dadah. Bagus itu Acong. Yuk. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Kalian tahu tak tadi? Kalian lihat si Acong dan si Sancai sedang apa ya? Wah, mereka ternyata sedang tidak berdamai. Akhirnya tapi mereka bisa berdamai ya. Wah, tahu enggak ya kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Yaitu damai. Kita hidup berdamai. Berdamai dengan siapa aja, Kak? Dengan banyak orang, juga dengan Tuhan. Kita mau sama-sama belajar ya. Damai. Damai itu apa sih, Kak? Damai itu kita aman. Terus kita tidak ada perang, tidak ada permusuhan. Itu adalah arti damai. Nah, Tuhan ajarkan bahwa kita harus menyelesaikan segala sesuatu. Misalnya kita di sekolah, kita di mana saja, kita harus menjadi pembawa damai. Kenapa ya Tuhan ajarkan kita untuk menjadi pembawa damai? Kita sama-sama baca yuk. Di Matius 5 ayat 9. Tuhan katakan begini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak Allah. Wah, kalau kita jadi pembawa damai, kita ini disebut anak Allah ya. Kok bisa kita disebut anak Allah? Memang Allah itu menjadi sumber damainya? Tentu saja adik-adik. Di Alkitab dikatakan di Yesaya 9 ayat 6, Yesus itu disebut Raja Damai. Wah, kalau Tuhan kita, Bapak kita adalah Raja Damai, berarti kita sebagai anaknya, kita juga harus menjadi pembawa damai. Pembawa damai itu banyak manfaatnya loh adik-adik. Kita sama-sama belajar ya. Nah, lihat adik-adik, kakak bawa apa? Salib. Dengan salib ini kita belajar
tentang hidup damai. Yang pertama, salib ini ada garis dari bawah ke atas. Wah, artinya apa? Kita sebagai manusia, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus berdamai lebih dulu dengan Tuhan. Kenapa, Kak? Kalian ingat waktu awal penciptaan, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu membuat jarak antara manusia dengan Tuhan. Ada jarak yang sangat jauh. Terus bagaimana ya manusia itu bisa kembali lagi ke Tuhan? Hanya ada satu cara, yaitu lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ditentukan untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita manusia untuk kembali lagi ke Tuhan. Seperti yang tertulis di Roma 3 ayat 23. Tuhan sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi jalan supaya manusia yang dulunya berdosa bisa bertemu lagi dengan Allah lewat Tuhan Yesus sebagai jalan. Caranya gimana ya, Kak? Caranya kita harus mengaku dosa kita. Misalnya hari ini ada yang, tadi pagi aku gak sengaja marah, Kak, dengan mamahku. Lah, adik-adik, kalau kita ingat tiba-tiba, itu dosa gak ya? Itu melakukan kesalahan gak ya? Cepet-cepet kita minta ampun. Kita bilang, Tuhan, ampuni aku, karena aku tadi sudah marah dengan mama. Dengan cara seperti itu, kita manusia, kita berdamai dengan Tuhan. Tuhan ajarkan cara berdamai dengan Tuhan dengan cara di 1 Yohanes 1 ayat 9. Yaitu dengan cara kita mengaku dosa kita lewat mulut kita, maka Tuhan berjanji, Tuhan itu adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Itu langkah pertama untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan. Wah, sekarang lihat lagi di salib ini. Selain garis yang dari bawah ke atas, kira-kira ada garis apa ya? Oh iya, betul ya, ada garis yang melintang dari kiri ke kanan. Maksudnya apa ya, Kak? Yang kedua, Tuhan ajarkan kita harus berdamai dengan sesama kita. Di 1 Tesalonika 5 ayat 13, Tuhan bilang, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, di situ sampai di Alkitab ada 2 kali Tuhan sebutkan, kita diminta untuk hidup berdamai dengan sesama kita. Kenapa ya Tuhan sampai menekankan hiduplah berdamai dengan orang lain? Ternyata adik-adik, kita ini adalah anak Allah. Kita ini adalah pembawa kasih, pembawa terang. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan orang lain, kira-kira kita bisa memancarkan kasih Tuhan enggak ya? Kita bisa memancarkan cintanya Tuhan ke sesama enggak ya? Wah, enggak bisa adik-adik. Oleh karena itu Tuhan bilang, penting untuk kita sebagai anak Allah, kita harus menjadi pembawa damai ke sesama. Contohnya, Kak, kalau misalnya ada teman kalian yang bertengkar, yuk sama-sama kita membuat mereka bisa akur kembali. Jangan nambah, oh iya memang betul, si A itu memang jelek, si A itu memang jahat, nakal. Oh, jangan kita sebagai orang yang malah membuat mereka saling membenci. Itu bukan namanya pembawa damai. Kita malah justru harus, ayo sudah maafkan aja si A. Kita harus belajar saling mengalah. Kan mengalah itu tidak salah ya. Nah, kita bisa seperti itu adik-adik. Bahkan tahu enggak adik-adik? Tuhan sampai ada cerita di Alkitab. Tuhan katakan, kalau kamu mau memberikan persembahan kepada Tuhan, dan waktu kamu mengajukan persembahan itu tiba-tiba kamu ingat, oh iya, aku masih bertengkar ya dengan si Ani ya.
Tuhan katakan apa? Taruh dulu persembahannya. Pergi ke Ani dan berdamailah dulu dengan si Ani. Wah, Tuhan bilang apa? Ternyata waktu kamu mau menghadap ke Tuhan, mau berdoa, tapi kalau di hati ini ada yang aku masih jengkel ya. Tuhan bilang apa? Berhenti doanya. Bereskan dulu hatinya supaya tidak ada yang menghalangi doa kita. Itulah pentingnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar kan tentang damai. Ada 2, yaitu garis dari bawah ke atas itu mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, dari kiri ke kanan, Tuhan ajarkan kita harus berdamai dengan sesama kita. Itu adalah hidup damai yang Tuhan inginkan. Tapi Kak, kira-kira apa ya Kak yang membuat kita ini kadang tidak bisa berdamai dengan Tuhan atau sesama? Ada sikap kita adik-adik yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Yaitu apa? Yang pertama, keras kepala. Apa kepalanya kita ini keras? Bukan. Yang dimaksud bukan itu. Keras kepala misalnya apa? Kalian diberitahu, dinasehati, tapi kalian tidak mau mendengarkan. Tidak, aku yang betul, dia yang salah. Itu namanya keras kepala. Kalau kita punya sikap seperti itu, kita tidak bisa hidup berdamai dengan orang lain. Kenapa Kak? Karena kita tidak mau mengalah. Akhirnya kita beranggapan bahwa diri kita selalu yang benar. Wah, itu membuat kita tidak bisa berdamai dengan sesama kita. Yang kedua, sikap yang kita harus jauhi adalah sombong. Sombong itu gimana? Sombong itu kita merendahkan, kita tidak menghargai teman kita, kita tidak menghargai orang lain. Itu sombong. Kita selalu menganggap bahwa yang dikerjakan orang lain itu selalu jelek, selalu salah. Punya aku sendiri yang paling bagus. Wah, itu sombong adik-adik. Kalau kita punya 2 sikap ini, keras kepala, tidak mau dinasehati ataupun sombong, kita harus berubah. Karena apa? Itu penghalang kita untuk kita bisa berdamai dengan orang lain. Ya, sama-sama ya. Hari ini kita belajar tentang damai. Damai itu Tuhan yang ajarkan, Tuhan yang inginkan supaya kita menjadi pembawa damai. Oleh karena itu, kita harus buang semua sifat keras kepala, sombong, supaya hidup kita benar-benar jadi pembawa damai dan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Raja Damai. Yuk adik-adik semuanya, hari ini kita belajar satu teladan lagi dari Tuhan Yesus, yaitu kita menjadi pembawa damai. Yuk sama-sama kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan bahwa hidup kita bisa berbuah kalau kita melekat ke Tuhan. Sama-sama katakan yuk. Kau di dalamku dan ku di dalammu. Dalamku dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu.
percaya, Yesusku percaya padamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam Engkau Tuhan kami bisa dan sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami hari ini Tuhan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada Tuhan. Seperti Engkau yang adalah Raja Damai, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh meneladani sifat itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami untuk kami menjadi dampak Tuhan. Di sekolah, di rumah, bahkan di masyarakat. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman yang disampaikan boleh tertanam dalam hati mereka dan boleh tumbuh Tuhan seperti yang Kau inginkan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini bertemu lagi ya dengan Prayer Mom di sini. Nah, hari ini kita akan berdoa buat kota kita, buat bangsa Indonesia. Dan tetap semangat, tetap kuat selalu ya. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kenapa? Karena kalau kita berdoa bersama 2-3 orang sepakat, doa-doa kita akan didengarkan Tuhan dan bisa menjadi kenyataan, beneran terjadi. Wah, sudah siap semuanya untuk berdoa bersama? Yuk kita ajak papa, kita ajak mama, atau ajak kakak, ajak adik untuk berdoa bersama Prayer Mom ya. Yuk, siap semuanya? Oke. Yuk kita berdoa bersama. Tapi sebelum itu kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita mau angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Jadi doa kita, Tuhan pulihkanlah kotaku. Kita berdoa buat kota Semarang. Tuhan sembuhkanlah bangsaku, biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi seperti yang Kau mau. Kehendak-Mu jadi. Tuhan pulihkanlah kotaku. Tuhan sembuhkanlah bangsaku, biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan pulihkanlah kotaku. Tuhan sembuhkanlah bangsaku,
kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami. Berkatilah Tuhan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kami berdoa mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, Papua dan semua pulau-pulau Tuhan. Kau memberkati bangsa kami, beri keselamatan, beri anugerah-Mu yang besar buat kami Tuhan. Tuhan, Kau yang sembuhkan bangsa ini. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin yang ada di kota, yang ada di desa. Tuhan, berikanlah kemampuan, berikanlah anugerah-Mu, takut akan Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Semarang. Mari Engkau yang memberkati Bapak Wali Kota memimpin kami untuk mengelola Kota Semarang semakin lebih baik lagi, semakin maju Tuhan. Boleh menjadi berkat buat sekitarnya, buat Indonesia Tuhan. Beri kekuatan, beri anugerah-Mu, beri kesehatan buat pemimpin kami untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang mendengar kami, Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan bangsa Indonesia Tuhan. Beri kerinduan kami untuk terus berdoa untuk bangsa ini. Kau Tuhan yang mengasihi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia dan kota Semarang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Yang anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tetap semangat, tetap berdoa buat bangsa Indonesia dan kota Semarang ya. Oke, terima kasih. Goodbye. Shalom adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini. Kita mau berdoa sama-sama, minta berkat yang terbaik dari Tuhan turun atas hidup kita semua. Yuk, semuanya buka tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan luar biasa buat hidup kami. Berkat jasmani rohani selalu melimpah. Kau juga jagai Tuhan, anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati sekolah mereka Tuhan, berkati keluarga mereka. Jadikan mereka Tuhan, anak-anak-Mu yang terus membawa damai Tuhan, dimanapun mereka berada. Sehingga lewat kehidupan anak-anak ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan selalu limpah buat hidup mereka semuanya. Dan Kau jagai mereka sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.